warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat datang di zona belajar MTS Raudatul Banat. Mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan untuk kalian tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Baik, hari ini mata pelajaran fikih kelas 8 dalam pertemuan kedua ini akan membahas tentang sujud, yaitu sujud tilawah. Dalam bab ini, bab sujud syukur dan sujud tilawah, kemarin kita bahas tentang sujud syukur, hari ini kita membahas tentang sujud tilawah. Sebelum kita membahas sujud tilawah, yang kemarin kita membahas sujud syukur, saya mengharapkan semoga kalian semua sudah bisa mempraktekkan, sudah bisa mengamalkan sujud syukur. Karena kita sebagai seorang muslim tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu banyak sekali. Kita tidak mampu untuk menghitungnya. Dari mulai bangun tidur hingga kita tidur lagi, itu sudah banyak sekali nikmat Allah yang kita dapatkan. Maka dari itu, saya mengharap teman semuanya bisa mengamalkan sujud syukur. Oke, kembali ke pelajaran. Yang kedua ini adalah sujud tilawah. Kita membahas yang pertama tentang pengertian sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Oke, dari bahasa, secara bahasa, tilawah itu artinya bacaan. Menurut bahasa, tilawah artinya bacaan. Kemudian, pengertian menurut istilah. Secara istilah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat sajdah, yang mana kalau kita membaca, kalau kita mendengar, kita disunnahkan untuk melakukan sujud yang disebut sujud tilawah. Ya, itu pengertian tentang sujud tilawah. Kemudian sekarang hukumnya. Apa hukumnya sujud tilawah? Hukum sujud tilawah itu adalah sunnah. Apa artinya sunnah itu? Sunnah berarti bila dilaksanakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, itu tentang hukum sujud tilawah. Sekarang syarat dan rukun. Syaratnya, syarat sujud tilawah yang pertama adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari hadas, suci dari najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, masuk waktu sujud tilawah. Artinya masuk waktu sujud tilawah yaitu setelah selesai membaca atau mendengar bacaan ayat sajdah. Itu adalah syaratnya. Kemudian sekarang rukun. Rukunnya sujud tilawah yang pertama yaitu niat. Ya, niat. Yang kedua takbiratul ihram. Takbir. Yang ketiga sujud 1 kali. Yang keempat memberi salam dalam posisi duduk. Yang terakhir nomor 5 tertib. Itu adalah rukun dari sujud tilawah. Oke, niat. Niatnya bagaimana sujud tilawah itu? Niatnya yaitu nawaitu sujudat tilawati sunnatalillahi ta'ala. Itu adalah niat sujud tilawah. Kemudian bacaannya.
bacaan yang dibaca sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah bacaan sujud tilawah. Ada juga yang membaca doa selain itu. Seperti apa? Seperti dalam sujud sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu boleh dibaca untuk sujud tilawah. Kemudian sekarang hikmahnya. Hikmahnya apa saja sujud tilawah itu? Hikmah yang pertama yaitu orang yang mau melakukan sujud tilawah yaitu akan dijauhi oleh setan. Jadi terhindar dari setan, terhindar dari godaan setan. Itu. Yang kedua, orang yang melaksanakan sujud tilawah memperoleh jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tentang sujud tilawah. Cara pelaksanaannya, untuk melaksanakan sujud tilawah ini ada dua macam. Yang pertama, sujud tilawah dilaksanakan di dalam sholat. Yang kedua, sujud tilawah dilaksanakan di luar sholat. Oke, kita bahas yang pertama tentang sujud tilawah dilaksanakan di dalam sholat. Misalnya, kalau sholat berjamaah, ketika imam membaca ayat sajadah, terus imam melaksanakan sujud tilawah, maka makmum harus mengikuti sujud tilawah seperti yang dilakukan oleh imam. Kemudian kalau imam tidak melaksanakan sujud tilawah, jadi makmumnya tidak boleh ikut sujud tilawah. Kecuali kalau sholat sendiri, maka kalau membaca ayat sajadah silakan sujud tilawah, disunnahkan. Bagaimana ketika membaca? Terus terakhir selesai langsung sujud 1 kali. Itu dalam sholat. Setelah itu kemudian dilanjutkan sholat lagi. Entah itu dilanjutkan bacaannya atau langsung rukuk, terserah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat. Nah, ini di luar sholat. Seperti contoh ketika membaca Al-Quran. Kemudian ada bacaan ayat sajadah. Lah, dari situ kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Seperti apa prakteknya? Ya, seperti tadi kita niat, ya, berdiri, niat takbiratul ihram, sujud 1 kali, kemudian duduk salam. Umpama tidak pakai berdiri tidak apa-apa. Mulai dari duduk tadi langsung niat takbiratul ihram, langsung sujud, duduk salam, tidak apa-apa. Nah, kemudian selain itu, apakah boleh misalnya tidak sujud ketika ada ayat sajadah? Biasanya ada ulama yang berpendapat membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca 3 kali. Itu ketika ada ayat sajadah. Nah, kemudian ini ada ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ada berapa ayat? Yaitu ada 15. Ada 15 surat. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 50. Yang keempat surat Al-Isra ayat 109. Yang kelima surat Maryam ayat 58. Yang keenam surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh surat Al-Hajj ayat 77.
Yang ke-8 surat Al-Furqan ayat 60. Yang ke-9 surat An-Naml ayat 26. Yang ke-10 surat As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 surat Shad ayat 24. Nomor 12 surat Fussilat ayat 38. 13 surat An-Najm ayat 62. 14 surat Al-Insyiqaq ayat 21. Yang terakhir 15 surat Al-Alaq ayat 19. Nah, ini adalah ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Biasanya dalam Al-Quran itu ada simbol. Simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti kubah masjid. Nah, itu adalah ayat sajadah. Silakan dilihat Qurannya, ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Nah, dari situ kita semua bisa melihat itu adalah ayat sajadah dan bisa mengamalkan. Silakan diamalkan dan harus juga mengamalkan, karena ini adalah hukumnya sunnah dan hikmahnya besar sekali. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang sujud tilawah ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.